Selamat malam kelas katekumen yang terkasih di dalam Kristus. Selamat berjumpa kembali bersama saya Caroline di dalam kelas pendampingan kita. Seperti biasa, mari kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Bapa, Engkau merencanakan keselamatan umat manusia dengan mengutus putramu lahir di dunia ini. Engkau memilih Maria sebagai ibu Yesus. Ketaatan Maria dalam melaksanakan kehendak-Mu menjadi teladan bagi kami sebagai orang beriman. Ya Bapa, bukalah hati kami agar berani meneladan sikap Maria dalam melaksanakan kehendak-Mu dalam hidup kami di tengah masyarakat. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tema pengajaran kita malam hari ini adalah Maria Teladan Orang Beriman. Pengajaran ini didasarkan dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Bapak Ibu nanti boleh membaca secara lengkap. Siapa itu Maria sampai kita semua orang beriman harus meneladan sikap hidupnya? Maria adalah seorang gadis remaja. Umurnya kurang lebih 14 tahun. Dia lahir dari ayah bernama Yoakim dan ibu yang bernama Ana. Yoakim dan Ana adalah keluarga yang sangat kudus. Hidupnya saleh dan senantiasa taat menjalankan kewajiban keagamaannya. Dalam keluarga inilah Maria lahir, yang tentu saja dia juga saleh dan setia menjalankan hidup keagamaannya. Maria taat kepada Allah. Suatu hari Tuhan mengutus malaikatnya yang bernama Gabriel untuk menyampaikan kabar gembira kepada Maria. Apa kabar gembiranya? Bahwa Maria telah dipilih oleh Allah untuk menjadi ibu Sang Juru Selamat. Tentu saja kabar ini sangat mengejutkan karena Maria belum bersuami. Tetapi setelah melalui dialog kecil antara Maria dengan malaikat Gabriel, akhirnya dengan penuh iman, Maria berani menjawab, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, maka terjadilah padaku hanya seturut perkataanmu itu." Jawaban ini tentu sangat luar biasa penuh dengan iman, karena Maria akan mengandung sebelum ia mempunyai suami. Tetapi karena Maria mengandung bukan dari seorang laki-laki, melainkan karena kuasa Roh Kudus, maka dia pun bersedia. Dia sungguh percaya bahwa setiap kehendak Allah pasti baik dan kudus hasilnya. Jawaban iya yang dibuat Maria ini sungguh-sungguh merupakan ciri orang yang beriman. Kehendak Allah ini merupakan keberanian iman dari seorang remaja yang sungguh memahami apa resiko atas tugas yang baru saja diterimanya. Maria bisa saja ditinggalkan Yusuf tunangannya. Dia juga bisa saja dikucilkan dari komunitasnya dan tidak tertutup kemungkinan Maria juga bisa dibunuh karena membawa aib di tengah masyarakatnya. Namun sekali lagi karena imannya yang sungguh-sungguh mendalamlah yang telah menuntun dia untuk berani menyerahkan diri seutuhnya kepada Allah. Iman adalah keberanian untuk kita berani menyerahkan diri seutuhnya kepada Allah, sehingga seluruh hidup kita menjadi milik Allah. Maria melakukan kehendak Allah. Itulah iman. Anak yang dikandung Maria sungguh sangat istimewa, karena dia adalah anak Allah. Kuasa Roh Kuduslah yang telah menaunginya. Maka gereja tentang Maria ini memiliki 4 dogma. Dogma adalah sebagian dari ajaran yang diyakini oleh gereja dan ditetapkan juga oleh gereja melalui pernyataan Bapak Paus. Ada 4 dogma tentang Maria yang akan kita pelajari malam hari ini. 1. Maria Bunda Allah. 2. Maria tetap perawan. 3. Maria dikandung tanpa noda. Dan 4. Maria diangkat ke surga. Mari kita lihat satu persatu. Dogma yang pertama, Maria adalah Bunda Allah. Siapa itu Yesus Kristus? Yesus Kristus yang dikandung dan sekaligus dilahirkan oleh Maria adalah firman Allah yang kekal. Dia sungguh-sungguh Allah. Hal ini ditegaskan dalam Konsili Nisea tahun 325 dan ditegaskan kembali ulang dalam Konsili Chalcedon tahun 451. Gereja dengan tegas mengatakan bahwa
Yesus adalah Allah sekaligus Yesus adalah manusia. Karena Yesus Allah, maka pemikiran ini membawa kita pada Maria yang melahirkannya tentu akan mendapat gelar Bunda Allah. Maria adalah Bunda Allah. Hal ini didogmakan pada Konsili Efesus tahun 431. Dan kita peringati setiap tanggal 1 Januari, Pesta Maria Bunda Allah. Jadi jelas ya, dogma tentang Maria Bunda Allah karena sungguh anak yang dikandung dan dilahirkan Maria sungguh-sungguh Allah, maka Maria adalah Bunda Allah. Dogma yang kedua adalah Maria adalah perawan. Mungkinkah? Itu yang sering dipertanyakan orang. Yesus Kristus dilahirkan secara istimewa. Hal itu tampak dalam Injil Matius bab 1 ayat 18 dengan bunyi sebagai berikut. Pada waktu Maria bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria sudah mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka menjadi suami dan istri. Jadi jelas ya, Yesus dikandung Maria sebelum Maria menjadi istri. Maria masih perawan. Bila Yesus dikandung saat Maria masih perawan, maka Yesus juga dilahirkan di mana Maria tetap sebagai perawan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa Yesus dikandung dan juga dilahirkan dengan sangat luar biasa istimewa. Bukan karena seorang manusia, tetapi karena kuasa Roh Kudus. Maria tetap perawan. Dogma yang ketiga adalah Maria dikandung tanpa noda. Dogma ini diresmikan pada tahun 1854 oleh Paus Pius ke-9 dengan bunyi, sejak saat pertama dikandungnya, perawan Maria yang amat bahagia, terlindung, terpelihara, bebas dari segala noda, kesalahan asal, berkat kasih karunia yang seluruhnya istimewa dari pihak Allah yang Maha Kuasa, berdasarkan jasa Yesus Kristus, Juru Selamat umat manusia, yang sebelumnya sudah dilihat. Perawan Maria dikandung tanpa noda bukan karena jasa Maria, tetapi karena kelimpahan anugerah Allah dalam diri Yesus Kristus. Karena Yesus Sang Juru Selamat, maka Maria dikandung tanpa noda. Yesus adalah Allah yang Maha Kudus, maka tak mungkinlah Dia dikandung oleh seorang perempuan yang berdosa. Dogma Maria dikandung tanpa noda dosa asal adalah pengajaran yang berdasarkan atas kebijaksanaan Allah yang tak terselami, yang membebaskan Bunda Maria dari dosa asal, sebab ia telah dipilih Allah sejak semula untuk menjadi ibu putranya, Yesus Kristus. Dogma yang keempat adalah Maria diangkat ke surga. Apa yang mau disampaikan di sini? Gereja Katolik mengajarkan bahwa Bunda Maria diangkat ke surga berdasarkan tradisi suci yang sudah diimani oleh gereja sejak lama, namun baru ditetapkan sebagai dogma melalui pengajaran Papa Paus Pius ke-12. Maria adalah Bunda Allah. Maria bersih dari dosa asal. Maka percayalah, orang yang tidak berdosa pastilah tidak akan mengalami kematian. Kita percaya Maria diangkat ke surga jiwa dan raga. Yesus Kristus sangat mengasihi bundanya, yaitu Maria. Dia ingin mempersatukannya di dalam misteri kehidupannya, menjadikannya layak bahwa perempuan yang diciptakannya tidak bernoda, dan perawan yang dipilihnya untuk menjadi ibunya, menjadi seperti dia yang telah menang jaya atas maut melalui kebangkitan dan kenaikannya ke surga. Yesus pun pingin bundanya menang dengan jaya atas kematian melalui pengangkatannya ke surga sebagaimana dia sendiri, Kristus, telah menang atas dosa dan maut. Ya, terakhir, setelah kita berbicara tentang 4 dogma Maria, kita akan berbicara tentang kebaktian kepada Bunda Maria. Gereja Katolik sangat menghormati Bunda Maria, perawan yang dipilih Allah untuk melahirkan Sang Juru Selamat.
Bahkan Bunda Maria sendiri setia mengikuti Yesus sampai ke puncak Golgota. Penghormatan ini ditampakkan pada devosi kepada Bunda Maria yang sering kita kenal dalam doa Salam Maria. Dalam Rosario Salam Maria kita doakan sebanyak 150 kali, sama seperti jumlah Mazmur pada Perjanjian Lama. Pada abad ke-13 oleh Ordo Dominikan, Rosario itu direnungkan dalam 3 peristiwa keselamatan. 1 gembira, 2 sedih, dan 3 mulia. Dan kemudian oleh Bapak Paus Yohanes Paulus II ditambahkanlah 1 peristiwa lagi, yaitu peristiwa terang. Devosi kepada Bunda Maria sering kita selenggarakan di sekitar patung Bunda Maria atau di tempat-tempat ziarah, di gua-gua yang sering dikunjungi di dalam bulan Mei atau bulan Oktober. Yaitu tentang Maria, mengapa kita harus meneladan sikap hidupnya, bahwa dia sungguh-sungguh orang yang beriman, menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah untuk dipakai oleh Allah, diatur menjadi milik Allah. Kemudian silakan para katekumen untuk menjawab pertanyaan pendalaman. Ada 5 pertanyaan. Semuanya sudah ada di dalam pembahasan kita tadi. Pelan-pelan saja, seperti biasanya. Silahkan yang sudah selesai boleh share WA tulisan tangan, boleh share PDF ketikan ataupun email. Itu saja, mari kita akhiri dengan kembali berdoa memohonkan rahmat Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah memilih Ibu Maria menjadi teladan hidup kami. Doronglah hati kami agar semakin meneladan keutamaan-keutamaannya. Berilah kami keberanian agar dapat mewujudkan iman dalam kehidupan sehari-hari. Semua ini hendak kami laksanakan untuk memenuhi kehendak-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Itu saja Bapak Ibu. Selamat malam, rahmat Allah berlimpah bagi kita semua yang berkumpul dalam nama Tuhan. Tuhan memberkati.